Ternyata gue cocok dengan cita rasa lama. Gue gak bisa menggeleng orang lama. Setelah perjalanan itu enggak, yang pasti aja lah ternyata. Ngomongin apa sih? Ini kita ngomongin apa sih? Ngomongin rasa rasa, ngomongin blogger sih. Ya gara-gara ngomongin besi. Ngomongin besi benar. Ya keklasikan itu kan mulai pudar maksud gue tuh. Kita kan nggak melihat itu. Paling benar Pak, karena kalau di Jakarta kayaknya masih aman-aman aja sih sebenarnya Pak. Iya ya. Enggak, kalau ke kopi kalian gitu kayaknya tetap pas ada harus kopi susu lah paling. Ya memang dia main klasik. Kan ya memang Iya, enggak. iya maksud gue di keklasikan itu kan maksud gue tuh wahab orang masih rame gitu. Masih ya pasti. sorry. Masih lah. Juga kan itu. Nggak tahu Pak, karena gue datang itu jam berapa udah mau tutup. Anjir, tutupnya cepet banget. Oh iya lah. Kok jam segini tutup sih? Kayak Itu di tengah yang udah nggak memandang apa sebuah klasik itu untuk dibikin jadi coffee shop maksud gitu. Iya. Terus itu ada dengan rasa-rasa yang cukup oke lah maksud gue. Walaupun Dan memang dia ada konsep kayak rumahan yang lo harus bisa milih bis, lo bakal Ya, bisa lebih ke apa ya, minum kopi sebelum ala carte lah ya. Iya, ala carte. Belum bisa beli green tea terus minum kopi di gazing gitu. Ya. Tapi maksudnya buat gue pribadi itu experience yang mungkin agak beda karena maksudnya gini, Belum ada kan? Lu belum ketika pernah gue nyobain? datang dulu di kopi itu bahwa lu punya 5 toples tapi V60, ya gue udah ngerasain. 2016 Oh iya, iya. Oh 20 malah Pak. Iya Di benar. Bintaro tuh ada 20. Tapi kan kayaknya baru kemarin gue mendapati pilihan yang bisa dibikin espresso atau espresso base ataupun black filter ya, ataupun black filter lah. Cuma maksudnya kalau ngomongin espresso kan kita paling jauh pilihan post blend atau apa gitu kan misalnya ya. SOE. SO. Single origin. Single origin atau ya maksudnya atau tamu lah gitu kan yang seasonal misalnya kayak gitu. Ya lo pilih di antara dua itu yang ada di hopper. Dia kan menawarkan yang beda nih gitu Iya kan. benar. Ada 6 top 8 top 8 beans. Ya, apa yang lo bisa nikmatin sebagai espresso, kalau sebagai filter udah jamak lah gitu kan, udah pernah gitu. Ya itu memang sesuatu experience yang baru banget gue itu personal banget jatuhnya gitu. Ya itu tadi lo bisa bermain di range yang eksperimental seperti yang diiklankan dia atau balik ke klasik ya, lo cobain kan gitu. Balik lagi menurut gue itu sebuah experience lagi yang dia jual. Jadi kayak ini Pak, episode netral banget gitu ya lu mau klasik gue oke, lu mau yang model begini. Tapi gue nggak jualin kopi susu ya. Emang gue nggak ada bener ya? Ini nggak ada pilihan white itu cuma latte, cappuccino atau flat white kan. Oh, Ya, dingin atau panas doang. oh ya itu doang. Kalau black, Kalau coklat juga nggak ada, matcha nggak ada. air putih ada tapi jangan coba-coba tapi di tempat kayak gitu pasti air putihnya bukan prima pasti ya. Air putihnya yang mahalan. Minimal San Benito lah deh. Jadi gitu. Ya isi juga cuma croissant doang dan tapi asik tuh Pak karena ya coffee shop yang lu nggak harus ngomongin apa-apa gitu loh Pak. Nggak maksudnya nggak harus ngomongin kopi. Tapi harus pilih waktu juga kan, pokoknya juga terang panas. Udah. Kebuka kan atasnya. Asli. Gua kemarin datang jam berapa bro? Dulu jam dia jam 10 jam ke jam 11 gitu, wah nggak cocok nih secara timing ini. Karena tidak menjadikan space lain atau duduk yang lebih ngadem lah dan tanda kutip. Tapi ya, Tapi secara asal produk ya range-nya lebar lah menurut gue itu. Ya, artinya memang kalau bilang selera ya lo bisa cari selera. benar. Tapi lu nggak bisa ini kalau cuma anak-anak skena gitu nggak cocok. Tuh, iya kenangan aja lah kopi. Tapi Tomorrow. Ya itu kalau ngomongin Jakarta kayaknya memang ya namanya juga metropolitan lah ya. Semua ada gitu. Jadi gue udah bayangin itu kalau ngomongin kopi klasik di Palembang. Tapi di sana sama nggak ada ya.
klasik. Nah, ada kopi klasik ada di Sukabangun. 6. Oh iya bener juga ya. Siapa sih si Aji masih di sini? Iya masih. Belum juga aku ke sana. Iya. Tapi kita kayaknya nggak melewati masa bahwa kita minum kopi klasik maksudku kalau di sini. Kayaknya enggak, lompatannya jauh pak. Kita kan nyobainnya di Jakarta semua. Iya. Karena memang kita tuh terlalu ngomong-ngomong. Betul. Jadi kayak Bandung kali. Nah gue kan terakhir tahun kemarin itu ke Bangka. Dan gue agak kaget ketika ada mie ayam di tempat itu. Enggak. belum. Oh, belum. Karena yang di sini juga belum kan. Oke, lanjut. Itu doang. Belum nyampe resepnya. Nah, cuma maksudnya mengagetkan ketika lu satu ruas jalan lu bisa dapat 3 atau 4 Oh iya. coffee shop Serami atau gitu. sejenis itulah. Serami gitu. Tempatnya. Iya Kita ngomongin tempatnya. tempat. Kita ngomongin tempat. Maksud gue itu juga, bukan orang lah, gue nggak percaya kan. Tapi memang ya itu segi. Wow. Dan ketika gue datang di satu tempat itu, gue tuh dapat kabar kalau si yang punya tempat itu mau buka lagi di tempat lain. Di Bangka itu juga? Iya di Bangka itu. Bukan di Belitung, bukan di Palembang. Bukan. Masih di kota itu pun juga di Bangka. Yang seharian itu lu juga. bisa lu kelilingin Iya. selesai gitu? Lu kalau pakai motor buat kopi gigi gua cukup. Gitu kan banyak. Banyak kan. Kemudian di akhir tahun itu muncul roastery yang terlihat sepertinya proper dari sisi kalau dari foto-fotonya gitu kan. Nggak tahu berkiblat kemana karena bukan sering tutup juga. Nah, Ya, artinya roastery, namanya roastery. Makanya waktu itu kan, oh roastery ya wajar lah ya kan. Nggak tiap hari manggang lah. Masa tiap hari manggang jual kemana? Ya paling sehari ya sebulan libur. Makanya dicicil dipiri-pirin bukan 2 jam gitu. Tapi maksudnya sampai ke segitunya. Tapi yang datang rame gak? Itu sih pertanyaan gue. Nah, ya itu pertanyaan gue juga. Banyak sih gitu. Itu tempat yang gue dulu tuh jarang lewatin pak, saking sepinya. Sekarang malah jadi rame. Ya memang rannya orang juga lah mungkin lebih. Tapi yang di 3 tempat itu lu salah satunya ada nyobain? Ada. Menurut lu behavior-nya gimana, terus kansnya kayak mana gitu? Mungkin nggak mereka tuh bakal tetap rame di Bangka? Behavior yang gue dapetin di tempat makan. Oh dia Tetap ada. Bandung di tempat makan semua sih. Gue coba satu ruas memang yang kayak apa kalau tempat di kita ini yang memang sentranya jualan F&B lah ya. Dia tuh ada satu sektor gue bilang tuh yang jalan gini semua tuh jualan. Oh, Kayak apa oke. ya? Ya. Alun-alun semua isinya mau makanan semua. Iya, memang tapi kayak ruas ada ruko-ruko Apa-apa. ya mulai dari jualan apa ya angkringan, bukan lo kafe, Kalau gede. gunung lah sampai ke kafe gede. Iya, dari Teluk Giban ada dulu sampai Teluk Gede, sampai yang perubahan jual cilor segala macam. Dan itu satu ruas yang menurut gue cukup pendek. Itu bisa dapat 4 tempat lah. Dengan embel-embel nama kopi ya. Itu dia rame tuh. Kalau yang alun-alun itu rame tempat makan itu. Kalau Jajan-jajanan gitu. jajan kayak gitu ya hidup lah ya rame gitu. Karena Jajan ya gitu. Tapi kalau kita balik lagi, Tapi kesempatannya ada nggak sih di Bangka tuh? Sebagai kota yang ya lumayan, maksud gua ngopinya, sejarah ngopinya Tung Tau itu kan lumayan besar, walaupun kopinya dari sini juga. ini gue sempat ngobrol sama abang gue sih. Abang lu di Bangka ya? Abang gue di mana? Kamu nggak tahu sih. Kalau menurut dia spesifik Bangka itu masih kalah sih dibanding Belitung. Dibanding Belitung, kesempatan untuk bikin kopi gitu. Atau bisnis lain Kopi. Maksudnya Padahal Belitung nggak segitunya Bangka. Belitung lebih banyak masuk ke kopi shop. Artinya saingannya kan lebih jauh lebih besar.
Yang mana? Di Belitung, kota 1001 coffee shop, warkop sorry. Ya. Iya. Tapi dia punya kesempatan jauh lebih besar. Kita bikin coffee shop di Belitung. Coffee shop atau warkop? Warkop kayaknya Pak. Kalau coffee shop gitu. Juga kayaknya cocok situ. Karena waktu gue ke Belitung itu ada salah satu tempat itu gue ke tempat coffee shopnya lumayan gede sih, tapi lebih kayak coffee and resto jatuhnya. Tapi kayaknya Melayu harus makan ya, Tionghoa harus makan. Iya. Ya tempatnya ya standar lah, resto. Ya, biasa-biasa aja juga Pak. Ya, memang desainnya lebih ke kemudahan ya. Tapi tetap aja. Tapi tetap aja masih bisa dikomparasi dengan warung-warung kopi di pasar. Jadi kalau ngomongin, nah masalahnya kalau di Bangkas tidak jadi Pangkal Pinang itu cari warung kopi juga tidak semudah itu dalam imajinasi. Iya. Pangkal Pinang itu. Dan ketika itu 2 tahun setengah lah ya, warung kopi yang pakai tarik itu yang muncul itu ada 2 atau 3 dalam periode gue di situ. Artinya sebelumnya nggak ada. Dalam waktu 2 tahun setengah itu. Dan itu berarti kan dari 1,5 tahun sampai setahun gue di situ baru muncul. Mungkin melihat kayaknya bisa nih. Gitu. Tapi ya warung kopi kayak gitu, Pak, memang rame itu sarapan. Gitu. Dari subuh-subuh ke sarapan. Teman-teman sore. Iya. Teman-teman malam baru keluar itu. Buangan-buangan itu. Basian itu. Tapi maksud gue kalau di sana gimana? Kalau mau ngomongin yang coffee shop yang kayak kita ini ya, agak berat sih gua ngeliat. Orang masih harus ngumpulin mental buat masuk kali ya. Iya. Bukan Dan gue ngeliat kayaknya tetap lihat harga juga orang. Iyalah kalau di situ jelas. Walaupun banyak orang luarnya ya. Iya. Kan banyak orang luar. Iya. Dan menurut gue sih itu juga kan orang luar. Iya. Tapi kalau misalnya ya kita lihat yang kejadian Lion Air yang kecelakaan aja itu kan satu gerbong penuh orang Jakarta semua kan jadi mau ke Bangka karena kerja kan. Iya. Jadi kalau secara psikologis emang kayaknya kita males kali kalau bikin coffee shop kali. Kayak kita bikin kopi diam memang. Lu di Jakarta ada 4 kali minum di coffee shop. Iya. Dan waktu lu juga nggak lama di situ, katakanlah 2 tahun cuma sih. Lagi pindah lagi. Itu kalau lebih cocok kayaknya kopi diam tetap di Bangka. Ya. Tapi untuk orang sarapan rame nggak di sini? Kayak di sini kan, di sini ini sebenarnya kotanya sarapan. Tapi kalau yang coffee shop kayak gitu dia nggak memprovide sarapan mah. Itu juga gue kaget kan, gue datang jam paling cepat jam 10 jam 11 itu buka ya. Slow banget. Ya maksud gue untuk kita Sumatera yang paling sama Bangka itu kan kita enggak. Kehidupan pagi kita jauh lebih cepat ketimbang Kalau ngomongin Bandung atau Malang. Paling rame yang lu bilang itu bubur itu ya. Bubur. Iya. Itu kopi diam juga kan? Iya, kopinya ya standar kopi saring itu. Itu rame karena memang dia ngambil pasar pagi malah. Dan sebenarnya ada pasar sarapan itu. Banyak maksud gue. Memang banyak gitu. Makanya dia ngambil segmen anak mudanya bikin kopi shop. Nah, yang jadi pertanyaan gue sebenarnya ketika ada roaster yang bikin di situ. Kenapa lu mau pertanyaan ini? Maksud gue, oke lah, roaster kan nggak mikir seberapa banyak yang kopi ya, yang penting berapa banyak kopi shop yang buka ya sebenarnya gitu loh. Cuman maksud gue korban deh. Cuman kan maksud gue tuh kan sebagai gue sebagai peminum kopi yang paham lah ya alur ceritanya nih barang kan. Gue bikin roasternya lo buang ya balik ke kopi shop, tapi kopi shop tuh mau serapannya segimana sampai kalau yang ngopi pun kita belum ngomong yang datang itu pasti ngopi semua gitu. Walaupun gue seneng ketika ada roastery baru buka karena sejujurnya ya ada 1-2 roastery yang ada di situ
kemanapun kedai kopi gue datang kopinya itu doang. Oh, semua tuh lo di situ. Jadi ya berarti gue nggak bisa cari kopi dong. Itu di Bangka atau di Palembang? Oh, kalau Minang ya, memang ada. Memang ada. Dan itu pun baru ada itu sekitar kurang setahun gue di situ sisa. Oh. Jadi sebelumnya itu memang entah dari mana-mana kopinya kalau putaran ya. Kalau ada sering akhir tahun kemarin muncul satu lagi roastery gitu. Nah, itulah yang bikin gue tuh sebenarnya ini ya kopi shop gitu. Sepanjang gue lewat itu Kopi semua. iya. Gue tuh Gitu. ya kalau misalnya Sementara orangnya price sangat memperhatikan harga, sangat banget, lo nggak bisa sembarangan iya, harga. itu yang gue pegang tuh makanya. Temen gue tuh juga kemarin ada di Bangka ngajakin bikin. Gue bilang kan gue nggak mau, rame ini. Enggak, orang nggak segitunya. Mungkin kalau dapat booknya rame oke, tapi kan kayak ya semua lah kayak gitu tuh. Kalau masih ngikutin aja, Ini gacoan kali cocok kan sih. aja. Kalau yang kayak gitu mah, buka aja lah gitu. 12.000. Masuk itu kalau yang kayak gitu. 10.000 aja nih, sama lagi. Karena banyak hal yang mudah ketika gue nggak ada yang kalau ngomongin brand lah ya, McD McD ada? ada tuh ternyata kemudian. Pizza Oh, setelah lu di sini. Burgernya ada kayak lupa gue. Pokoknya McD sama Pizza Hut yang mengambil spot tempat sendiri ya. Tapi harusnya KFC dulu, Pak. Memang sudah ada kalau KFC. Itu pengalaman gue di awal. Karena KFC itu dramanya selalu sama, Pak. Jadi dia bikin dulu, kalau itu rame, McD baru masuk. Tapi ini agak lama sama jedanya pak. Karena dia udah lama ada sebelum gue datang dan begitu gue cabut, McD belum buka sampai kemudian gue masuk. Tapi itu pun dia punya lawan ayam fried chicken lokal. Oh gitu, Bangka Dan Fried keras Chicken, juga itu. BFC itu. Iya. Bangka Fried Chicken itu. Dan agak keras itu perlawanannya. Oh. Karena harganya cukup bersaing. Agak kaget juga gue. Dan lumayan banyak pokoknya cabang kan lebih banyak lagi. Iya. Sebenarnya itu juga termasuk itu, Pak. Ayam itu kan termasuk nomor 1, Pak. Makanan yang paling umum dijual. Iya. Orang makan ayam lah maksudnya. Iya. Orang nggak mungkin makan yang lain. Pilihan paling aman, lu muslim udah ayam mau Iya. mau dipotong bismillah apa kan ayam tuh. Dikira lu tetap oke nih kayaknya. Tuh, kalau ada sudah ada tuh. Terus apa lagi? Nah, tapi itu kan makan ya. Kopi tuh maksud gue tuh kalau yang punya orang lokal tapi dia pede bikin gitu, gue kan jadi bertanya-tanya juga apakah temen gue bener nawarin gue kemarin. Terus ya orang lokal aja udah pede mau bikin jadi rame kan, setelah lu berapa tahun nggak ke situ jadi rame. Jadi ini tanpa menyebut nama, jadi kan ceritanya teman gue itu mau buka kan, mau pindah ya, artinya pindah. Karena di kemarin kan akhirnya pindah ya. Oh, itu tempat baru ya? Iya, Ini tempat baru. ini. Tapi udah lama, tapi bukan yang tempat yang pertama. Oh, udah pindah. Dengan pemodal yang baru, tambahan. Oh, gali lubang lagi nih gitu. Ekspansi lah bahasanya. Nah, cuman gue kan dapet cerita nih dari teman kita juga bahwa dia ditawarin Bikin sabar. pindah, bukan cabang pak, pindah, posisinya pindah tempat baru. Dari yang pertama. Ke tempat kedua ini bukan cabang, pindah. Jadi si temen gue tuh ceritanya bahwa dia tawarin, tapi dia nggak langsung mengiyakan. Dia tanya lagi ke temannya, terus si kawannya ini temannya teman gue bilang, iya gue juga ditawarin. Terus lo ambil kan? Enggak. Karena menurut dia secara hitung-hitungan kayaknya enggak deh, nggak masuk. Ya gue harus mengamini bahwa masuk lah. Maksudnya teman yang gue ingin gak yakin. Dia nanya ke temannya, dia bilang gue ditawarin tapi gue enggak, karena nggak masuk. Itu satu sampel yang menurut gue
itulah yang terjadi gitu. Kalau ngomongin Oh jadi dia nggak jadi pindah dong, masih tempat yang lama itu. udah pindah, Oh, akhirnya pindah. tapi dengan bukan dengan Iya, investor yang ditawarinnya itu, Investor yang lain lagi. investor yang lain lagi gitu. Itu dengan tempat yang kemudian begitu gue lihat, oh di sini posisinya, oh ternyata tempat itu ya punya investor punya